Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, sampai hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan dipanjangkan umur sehingga kita bisa dapat bersama-sama untuk meneruskan kajian kita. Kajian kita kali ini adalah tentang surah Al-Fatihah, surah ke-1 ayat 4, yakni ayat Maliki Yaumiddin. Malikun artinya pemilik atau yang menguasai. Yaumun yakni hari. Ad-din agama. Jadi Maliki Yaumiddin artinya yang menguasai di hari pembalasan. Ad-din agama. Agama adalah pembalasan. Karena orang yang percaya dengan agama adalah percaya akan hari pembalasan. Malik yang artinya menguasai, dengan memanjangkan mim, ia berarti pemilik. Dapat pula dibaca dengan malik dengan memendekkan nun, dengan memendekkan mim, artinya raja. Yaumiddin artinya hari pembalasan, hari agama atau hari pembalasan. Hari yang di waktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. Yaumuddin disebut juga yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza dan sebagainya. Yaumul qiyamah artinya hari kiamat, yaumul hisab artinya hari dihisab, yaumul jaza ini hari pembalasan dan sebagainya. Allah lah penguasa hari pembalasan. Dihususkannya menyebut hari pembalasan pada kalimat ini adalah untuk memperlihatkan kesempurnaan kekuasaannya atas semua makhluk pada hari itu. Sekalipun tanpa hal ini pun, Allah tetap penguasa hakiki hari pembalasan dan seluruh hari-hari yang ada. Hari pembalasan adalah suatu hari ketika manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Jika ia baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan. Dan jika buruk amalnya, maka ia akan dibalas dengan keburukan. Oleh karena itu, kita wajib untuk selalu mengingat hari itu dan mempersiapkan bekal untuknya. Bapak Ibu, sahabat sekalian, Allah lah satu-satunya yang berkuasa pada hari kiamat.
yaitu hari pembalasan bagi setiap amal perbuatan. Disebut satu-satunya yang berkuasa karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang menuntut sesuatu dan berbicara kecuali dengan izinnya. Ayat ini dibaca pada tiap rakaat solat agar setiap muslim ingat akan hari akhirat dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan amal soleh dan meninggalkan maksiat. Bisa dibaca maliki atau raja, bisa pula dibaca maliki, pemilik atau yang memiliki, sesuai dengan makna yang terkandung dalam ayat. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Yang artinya, sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Quran surah Maryam surah ke-19 ayat 40. Mewarisi bumi maksudnya setelah alam semesta ini hancur semuanya, maka Allah lah yang kekal. Pada surah An-Nas ayat 1 dan 2 Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, pemilik manusia. Sedangkan dibaca maliki sesuai dengan ayat limanil mulkul yauma lillahi wahidil qahar. Artinya, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Quran surah Al-Mu'min ayat 16. Pada ayat lain disebutkan al-mulku yawma idzil haqqu lirrahman wa kana yawman 'alal kafirina asira. Yang artinya, kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Allah yang Maha Pemurah, dan adalah hari itu suatu hari penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 26. Yang dimaksud dengan kerajaan yang hak ialah kekuasaan yang mutlak yang tidak dapat disertai oleh suatu apapun juga. Ad-dini artinya pembalasan dan hisab, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat Aidza mitna wa kunna turaba wa idhaman inna lamadinun. Yang artinya, apabila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Quran surah As-Saffat ayat 37, surah ke-37 ayat 53. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, orang yang pandai ialah orang yang melakukan perhitungan terhadap dirinya sendiri dan beramal untuk berbekal sesudah mati. Al-qayyisu man dana nafsuhu wa amila liman ba'dal mauti. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab, dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum ditimbang, dan bersiap-siaplah atau berbekallah untuk menghadapi peradilan yang paling besar di hadapan Tuhan yang tidak samar baginya semua amal perbuatan kalian,
sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Yang artinya, pada hari itu kalian dihadapkan kepada Tuhan kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi baginya. Quran Surah Al-Haqqah ayat ke-18. Pemilik dan pendidik yang Rahman dan Rahim boleh jadi tidak memiliki sesuatu, sedang sifat ketuhanan tidak dapat dilepaskan dari kepemilikan dan kekuasaan. Karena itu, kepemilikan dan kekuasaan dimaksud perlu ditegaskan. Inilah yang dikandung oleh ayat keempat dari surah Al-Fatihah ini, Maliki Yaumiddin. Demikian pakar tafsir Al-Biqai menghubungkan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Pakar tafsir Ibnu Ashur menulis bahwa penempatan ayat ini setelah menyebut sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lalu, bukan sekedar untuk memaparkan sifat-sifat Allah, tetapi ia juga merupakan akibat dari sifat-sifat yang telah dipaparkan pada ayat-ayat yang lalu. Ayat-ayat yang lalu menyifati Allah yang Maha Esa itu dengan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, dan Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang menunjukkan betapa sempurna kasih sayangnya terhadap makhluk, dan bahwa perlakuannya terhadap mereka adalah atas dasar pemeliharaan, bimbingan, dan pendidikan yang mencakup perintah dan larangan guna kemaslahatan mereka. Walaupun pada umumnya perintah dan larangan itu tidak sejalan dengan dorongan nafsu mereka serta terasa berat olehnya. Dari sini terdorong oleh kekhawatiran adanya orang yang hanya mengandalkan rahmat dan kasih Allah serta pendidikan dan bimbingannya yang disinggung sebelum ini, sehingga mengantar mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan Allah. Adalah sangat perlu menggarisbawahi bahwa yang Rahman dan Rahim serta pemelihara dan pembimbing itu juga adalah Dia pemilik hari kemudian. Di sana kelak Dia akan memberi setiap jiwa balasan dan ganjaran sesuai dengan amal perbuatan mereka. Informasi ini diharapkan akan mendorong setiap orang untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bapak, Ibu, serta sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Ada dua bacaan populer yang menyangkut ayat dari surah Al-Fatihah, yaitu Malik yang berarti raja dan Malik yang berarti pemilik. Ayat keempat surah ini dapat dibaca dengan kedua bacaan itu, dan keduanya adalah bacaan Nabi SAW berdasar riwayat-riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya atau mutawatir. Kata Malik yang mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan, pengendalian, dan kesahihannya. Malik yang biasa diterjemahkan dengan raja adalah yang menguasai dan menangani perintah dan larangan, anugerah dan pencabutan. Dan karena itu biasanya kerajaan terarah kepada manusia
dan tidak kepada barang yang sifatnya tidak dapat menerima perintah dan larangan. Seorang pemilik belum tentu seorang raja. Di sisi lain, kepemilikan seorang raja biasanya melebihi kepemilikan yang bukan raja. Di samping itu, ada raja yang wewenangnya lebih rendah daripada pemilik kekuasaan yang lain. Raja dalam suatu negara demokrasi boleh jadi hanya lambang, sedang kekuasaan dilimpahkan oleh rakyat kepada pemerintah yang dipimpin oleh eksekutif atau Perdana Menteri. Menyifati Allah seperti bunyi ayat di atas memberi kesan penegakan keadilan, karena raja atau penguasa yang baik yang mengasihi kepada rakyatnya atau bawahannya serta yang mendidik mereka pasti akan membela siapa yang teraniaya dan mencegah penganiayaan, antara lain dengan menegakkan keadilan. Penguasa yang baik pasti juga dalam rangka pendidikannya akan memberi balasan baik terhadap yang berbuat baik dan sanksi bagi yang bersalah. Allah Subhanahu wa taala adalah raja sekaligus pemilik. Ini terbaca dengan jelas dalam Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 26 yang berbunyi, Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kepemilikan Allah berbeda dengan kepemilikan makhluk atau manusia. Allah Subhanahu wa taala mempunyai wewenang penuh untuk melakukan apa saja terhadap yang dimilikinya. Berbeda dengan manusia. Sebagai contoh, jika Anda memiliki seorang pembantu, walaupun Anda berwewenang untuk mempekerjakannya sesuai dengan kehendak Anda, dan dia berkewajiban untuk melaksanakan perintah dan atau menjauhi larangan Anda tidak menguasai perasaan dan pikirannya. Anda tidak kuasa untuk menghentikan peredaran darah dan denyut jantungnya. Anda tidak memiliki dan menguasainya pada saat-saat istirahat atau hari-hari liburnya. Bahkan, jangankan manusia, kepemilikan terhadap makhluk tak bernyawa pun tidak sampai pada suatu tingkat pemilikan mutlak. Bukankah jika Anda mempunyai sebuah cangkir, Anda tidak bebas melempar atau memecahkannya? Karena jika itu Anda lakukan, paling sedikit kecaman akan terlontar kepada Anda. Karena manusia adalah makhluk bertanggung jawab atas segala aktivitasnya. Berbeda dengan Allah, Dia tidak dikecam atas apapun yang dilakukannya, karena pertimbangan pikiran manusia tidak dapat menjadi ukuran terhadap perbuatan-perbuatan Allah. Firman-Nya, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak dituntut mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya,
sedang mereka yakni manusia akan ditanyai atau dituntut. Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 23. Tanda-tanda kerajaan Allah adalah kehadiran banyak pihak kepadanya untuk bermohon pemenuhan kebutuhannya dan atau untuk menyampaikan persoalan-persoalan besar agar dapat tertanggulangi. Firman Allah Subhanahu wa taala melukiskan betapa yang Maha Kuasa itu melayani kebutuhan makhluknya. Firman-Nya, yas'aluhu man fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi syan. Yang artinya, setiap yang di langit dan di bumi memohon kepadanya, karena setiap saat dia dalam kesibukan, yakni memenuhi kebutuhan mereka. Quran surah Ar-Rahman surah 55 ayat 29. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kerajaan Allah mencakup kerajaan langit dan bumi serta kerajaan dunia dan akhirat. Firman-Nya, wa tabarakallahu alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa ma bainahuma wa indahu ilmus sa'ati wa ilaihi turja'un. Yang artinya, dan maha suci Allah yang miliknya atau kerajaan atau kekuasaan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Quran surah Al-Zukhruf surah 43 ayat 85. Banyak ayat yang menegaskan kerajaannya di akhirat, antara lain walahul mulku yawma yukhfahu fis-sur, dan miliknya kerajaan atau kekuasaan pada hari ditiup sangkakala. Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 73. Semua pihak yang terlibat dikumpulkan, dan setelah putusan dijatuhkan terjadilah penyesalan yang luar biasa. Malik Yawmiddin, Allah adalah pemilik hari pembalasan. Kata yaum biasa diterjemahkan dengan hari. Kata ini terulang di dalam Al-Quran sebanyak hari-hari dalam setahun, yakni 365 kali. Namun demikian, tidak semua kata tersebut mengandung arti yang sama dengan hari yang kita kenal dalam kehidupan dunia ini. Al-Quran menggunakan kata yaum dalam arti waktu atau periode yang terkadang sangat panjang menurut ukuran kita. Alam raya diciptakan dalam waktu 6 hari. 6 hari di sini bukan berarti 6 kali 24 jam. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam juga dinamai hari kelahiran, dan ini tentunya hanya berlangsung beberapa saat. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, kata ad-dinu atau kata ad-din, bahkan semua kata yang terdiri dari huruf-huruf yang sama walaupun dengan bunyi dan harokat yang berbeda, seperti dinun, agama, atau dain, yakni utang, atau dana yadinu, yaitu menghukum. Kesemuanya menggambarkan hubungan dua pihak di mana pihak pertama mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding dengan pihak kedua. Perhatikanlah hubungan antara si peminjam dan pemberi pinjaman, antara yang dihukum dan yang menghukum.
dan antara Tuhan yang menurunkan agama dan manusia yang beragama. Kata ad-din dalam ayat 4 dari surah Al-Fatihah ini diartikan sebagai pembalasan atau perhitungan atau ketaatan, karena pada hari itu, yakni hari kiamat, terjadi perhitungan dan pembalasan Allah. Dan juga karena ketika itu semua makhluk tanpa kecuali menampakkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sangat nyata. Kita tidak tahu berapa lama berlangsungnya hari pembalasan atau perhitungan yang dimaksud ayat ini. Al-Quran hanya menginformasikan bahwa wallahu sari'ul hisab, dan Allah maha cepat perhitungannya. Balasan yang diberikan tidak dijelaskan berapa lamanya berlangsung. Informasi Al-Quran menyatakan bahwa kenikmatan surgawi yang akan diterima oleh yang taat bersifat kekal. Sedang siksaan neraka ada yang dinyatakan sebagai kekal dan ada juga yang tidak dinyatakan kekal. Makna kekekalan pun dipahami oleh banyak ulama dalam arti waktu yang lama. Balasan atau ganjaran yang diberikan ketika itu adalah bersifat perorangan, bukan kolektif. Para ulama itu membagi balasan atau ganjaran Tuhan menjadi balasan atau ganjaran duniawi dan ukhrawi. Pembalasan duniawi diberikan Allah di samping kepada orang per orang yang juga secara kolektif bergantung pada sikapnya terhadap hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan alam dan masyarakat. Siapa saja, muslim atau non-muslim, yang menaati hukum itu pasti mendapat imbalannya dalam kehidupan dunia ini. Misalnya berupa kesejahteraan hidup. Sebaliknya, yang tidak mengindahkan hukum-hukum itu akan mengalami hidup di dunia ini pula. Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr dalam bukunya At-Tafsir Al-Mawdu' ketika membahas As-Sunan At-Takhiriyah fil Quran, yakni artinya hukum-hukum sejarah dalam Al-Quran, mempunyai pandangan berbeda. Menurutnya di hari kemudian nanti akan ada pula pertanggungjawaban yang bersifat kolektif. Kalau Quran surah Maryam ayat 95 yang berkata yang nasnya wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Kalau ayat ini berbicara tentang pertanggungjawaban individual atau perorangan, ada ayat lain seperti Quran surah Al-Jathiyah surah 45 ayat ke-28 yang berbicara tentang pertanggungjawaban kolektif. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa wa tara kulla ummatin jathiyatan kullu ummatin tud'a illa kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'lamun. Yang artinya, pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut. Tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Menurut As-Sadr,
Tujuan pertanggungjawaban ini adalah untuk memulihkan hak-hak kepada para pemiliknya. Karena tidak jarang hubungan-hubungan dalam satu masyarakat berjalan sangat timpang. Seorang yang tertindas mungkin saja semestinya menduduki tempat setinggi-tingginya. Nah, disinilah pertanggungjawaban itu diperlukan. Ketika itu semua pihak yang terlibat dikumpulkan, dan setelah putusan dijatuhkan, terjadilah penyesalan yang luar biasa dan menjadikan saat itu seperti apa yang dinamai oleh Al-Quran Yaum At-Taghabun, hari penyesalan yang amat besar, sebagaimana firman-Nya, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa man yu'minu billahi wa ya'mal salihan yakaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Dzalikal fawzul azim. Yang artinya, ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan, yakni hari kiamat. Itulah yaumut taghabun, artinya hari penyesalan yang amat besar. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taghabun, surah 64 ayat 9. Salah satu tema pokok yang menjadi perhatian Al-Quran adalah persoalan hari pembalasan. Ayat keempat di atas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik atau raja hari kemudian. Paling tidak ada dua makna yang dikandung oleh penegasan ini, yaitu pertama, Allah menentukan dan Dia pula satu-satunya yang mengetahui kapan tibanya hari kiamat, sebagaimana firman-Nya di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 7 187, yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat hanya pada sisi Tuhanku. Tidak ada yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Ia amat berat di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepada kamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu, seakan-akan engkau benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kedua, Allah menguasai segala sesuatu yang terjadi dan apapun yang terdapat ketika itu. Kekuasaannya sedemikian besar sampai-sampai jangankan bertindak atau bersikap menentangnya, berbicara pun harus dengan seizin firman Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man ajna lahur rahmanu wa qala sawaba. Yang artinya, pada hari itu ruh, yakni malaikat Jibril dan para malaikat berdiri bersop-sop. Tidak ada yang berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, dan Dia mengucapkan kata yang benar. Surah An-Naba, surah ke-78 ayat 38. Sedemikian mencekam keadaan ketika itu sehingga
Fala tasma'u illa hamsa. Kamu tidak mendengar kecuali bisikan-bisikan saja. Quran surah At-Taha surah 20 ayat 108. Bapak Ibu sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kalau dipertanyakan mengapa ayat ini tidak berbunyi yang menguasai hari akhirat dan hari dunia, bukankah Tuhan menguasai pula hari dunia ini? Jawabannya terletak pada makna yang dikandung oleh kata Malik dan Malik, seperti yang dikemukakan di atas, yakni bahwa ketika itu kekuasaan dan kerajaan Tuhan sedemikian menonjol sehingga tidak satu makhluk pun yang tidak merasakannya, dan tidak satu pun yang berani membangkang, serta tidak sesaat pun terlintas dalam benak siapapun kemampuan atau kehendak untuk menghindari kekuasaan Allah. Berbeda halnya dengan kekuasaan lain dan kerajaannya dalam kehidupan dewasa ini. Berbeda halnya dengan kekuasaan dan kerajaannya dalam kehidupan dewasa ini. Walaupun Allah juga penguasa dan raja dalam kehidupan dunia ini, namun tidak semua makhluk menyadari kekuasaan dan kerajaannya. Ada saja di antara mereka yang membangkang, bahkan mengaku Tuhan. Berbagai argumentasi telah dikemukakan Al-Quran untuk membuktikan keniscayaan hari pembalasan. Salah satu di antaranya berkaitan dengan nilai keadilan. Bukankah masih banyak orang yang berbuat kebaikan yang menemukan ganjaran kebaikannya secara sempurna? Bukankah pula sekian banyak orang yang melakukan kejahatan dan belum mendapatkan balasan kejahatannya? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina kafaru la ta'tinas sa'atu qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimil ghaibi la ya'zubu anhu misqalu dzarratin fis samai wala fil ardi wala asgharu min dzalika wala akbaru illa fi kitabim mubin liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratu wa rizqun karim." Yang artinya, dan orang-orang yang kafir berkata, hari kebangkitan tidak akan ada. Katakanlah, dia pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepada kamu. Tidak ada tersembunyi darinya seberat zarrah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata, yakni Lauhul Mahfuz. Keniscayaan hari kiamat adalah agar Allah memberi balasan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Quran surah As-Saba surah ke-34 ayat 3-4. Apa yang dikemukakan di atas adalah berdasarkan pengertian kalimat Yaumuddin sebagai hari pembalasan di akhirat nanti setelah kehidupan di dunia ini. Sementara pakar Al-Quran walaupun menerima pendapat tersebut menamakan pengertian di atas sebagai pengertian lahiriah, sedang pengertian batiniah melebihi apa yang dikemukakan di atas.
Menurut pakar-pakar tersebut, yaum, hari dalam bahasa Al-Quran berarti sesuatu saat yang cukup bagi terselesaikannya suatu perbuatan nyata, baik singkat maupun panjang. Hari pembalasan dalam ayat keempat surah Al-Fatihah ini secara lahiriah adalah hari tampaknya secara jelas kemandirian Allah dalam memberi balasan. Kemandirian yang menjadikan semua pihak yang tadinya ragu atau menduga memiliki kemampuan menjadi tidak berkutik sama sekali. Hari itu dimulai dari saat kebangkitan dari kubur sampai dengan saat kekekalan di surga atau neraka. Itulah makna lahiriahnya. Adapun makna batiniahnya adalah bahwa pada hakikatnya hari pembalasan bermula sejak saat seseorang melakukan pelanggaran. Pada saat itu pula terjadi pembalasan Tuhan. Pembalasan Allah tidak ditunda, hanya saja terkadang ia tidak tampak atau tidak dirasakan manusia. Dan di sanalah terletak sisi batiniahnya. Dalam konteks ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang berdosa, diteteskan ke dalam hatinya satu titik hitam. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Ibnu Majah melalui Abu Hurairah. Titik hitam ini adalah pembalasan Tuhan. Di samping itu, menurut penganut pendapat ini, semua malapetaka yang terjadi di dunia melalui tangan makhluk-makhluk Allah pada hakikatnya adalah pembalasan Tuhan, walaupun orang-orang yang lengah melemparkannya kepada perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa saja malapetaka yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran surah Asy-Syu'ara surah 42 ayat 30. Bapak Ibu saudara sahabat sekalian yang dirahmati Allah, jika seseorang menyadari adanya hari pembalasan dan bahwa Allah penguasa tunggal dalam arti sesungguhnya, ketika itu ia akan merasa tenang walau sedang dianiaya oleh pihak lain. Karena ada hari pembalasan sehingga ia tidak dapat membalas di dunia ini. Karena ada hari pembalasan sehingga bila ia tidak dapat membalas di dunia ini. Saya ulangi. Jika seseorang menyadari adanya hari pembalasan dan bahwa Allah penguasa tunggal dalam arti sesungguhnya, ketika itu ia akan merasa tenang walau sedang dianiaya pihak lain. Karena ada hari pembalasan sehingga bila ia tidak dapat membalas di dunia ini. Allah pemilik dan raja hari pembalasan itu yang akan membalaskannya untuknya. Di sisi lain, kesadaran tentang kekuasaan Allah akan menjadikan ia selalu awas dan hati-hati dalam bertindak serta berlaku. Keyakinan tentang adanya hari pembalasan memberi arti bagi hidup ini. Tanpa keyakinan itu, saya ulangi, keyakinan tentang adanya hari pembalasan memberi arti bagi hidup ini. Tanpa keyakinan itu,
semua akan diukur dengan di sini dan sekarang. Dan alangkah banyak aktivitas yang menuntut untuk dilakukan tanpa harus memetik buahnya sekarang. Serta alangkah banyak pula yang buahnya tidak mungkin diraih di sini dan sekarang. Demikian Bapak Ibu serta sahabat sekalian yang bisa disampaikan, dan semoga bermanfaat. Sebelum kita menutup kajian ini, kita akan berdoa. Ya Allah, terangilah penglihatan kami dengan kitab Engkau. Lapangkanlah dada kami dengannya. Bugarkanlah badan kami dengan membacanya. Permudahlah urusan kami karenanya. Lancarkanlah lisan kami untuk membacanya. Kuatkanlah jiwa kami dengannya. Percepatlah pemahaman kami tentangnya. Hilangkanlah kesedihan kami dengan bacaannya. Kuatkanlah tekad kami dengannya. Terangilah hati kami karenanya. Berilah kami kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran, serta menguasai berbagai ilmu yang terkandung di dalamnya. Tetapkanlah semua itu dalam hati kami, dan muliakanlah kami dengan berbagai kebaikan dengan daya dan kekuatan-Mu. Sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah, yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma rizukna ikhlasa fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'i ta'at birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, sahabat sekalian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.